Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Piramida Mesir 2600 sebelum Masehi. Stonehenge Inggris 2000 sebelum Masehi. Angkor Wat Kamboja 1150 Masehi. Machu Picchu Peru 1470 Masehi. Yang Anda saksikan ini adalah warisan mengagumkan peradaban masa lalu. Sejarah dunia mencatat lahirnya berbagai peradaban besar yang berkuasa beberapa lama, lalu surut ketika akhir mereka telah tiba. Tingkat keahlian bangunan sebagian mereka sudah cukup membuat kita takjub di masa kini sekalipun. Namun peradaban ini yang mendekati, bahkan mungkin melebihi pengetahuan matematika, astronomi, kedokteran dan arsitektur masa kini, sekarang tak lagi tersisa. Pengetahuan mereka, kekayaan melimpah yang mereka peroleh, istana dan kuil megah mereka, kini tak berpenghuni dan menyisakan reruntuhan. Meskipun memiliki kekuasaan dan kekayaan, mereka lenyap dari muka bumi. Kaum Lut telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. Sesungguhnya, kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Wilayah Anatolia, dataran Mesopotamia, semenanjung Arabia, dan benua Afrika telah menjadi saksi lahirnya beragam peradaban besar sejak dahulu kala. Sepanjang sejarah, Allah mengutus para rasul untuk menyeru mereka mengikuti jalannya. Kaum yang mengingkari para utusan tersebut, yang mencoba membunuh dan mengusir mereka, semuanya telah dihancurkan. Salah satu peradaban ini ditemukan dalam wilayah batas negara Israel saat ini. Penduduk yang menetap di pesisir Laut Mati ini adalah kaum Lut. Al-Quran mengabarkan bahwa hubungan kelamin sesama jenis
sedemikian merajalela di kalangan mereka hingga belum pernah dijumpai hal serupa sebelumnya. Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Ketika Nabi Lut menyuruh mereka meninggalkan perilaku maksiat dan menyampaikan perintah Allah, mereka ingkar dan menolaknya sebagai seorang nabi dan melanjutkan perilaku menyimpang mereka. Sebagai balasannya, mereka dihancurkan dengan bencana mengenaskan. Mari kita lihat bukti arkeologis dari kaum yang dikisahkan dalam Al-Quran tersebut yang baru-baru ini diketemukan. Ketika membaca Perjanjian Lama, kitab suci umat Nasrani dan Yahudi, akan kita ketahui bahwa hal ini dilukiskan dengan istilah yang sama sebagaimana dalam Al-Quran. Menurut Perjanjian Lama, tempat tinggal kaum berperilaku menyimpang ini adalah kota Sodom. Temuan arkeologis hasil penggalian mengungkap kota tersebut dibangun dekat Laut Mati di sepanjang perbatasan Israel dan Yordania. Para arkeolog yang bekerja di wilayah tersebut menemukan bukti telah terjadinya bencana mengerikan. Kerusakan parah pada rangka manusia yang berhasil digali menandakan telah terjadinya gempa bumi dahsyat. Al-Quran meriwayatkan bahwa malaikat datang kepada Nabi Lut dan memperingatkan hal ini di malam sebelum terjadinya bencana. Para utusan malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim." Ungkapan kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah
dalam segala kemungkinannya bermakna daerah tersebut hancur oleh gempa bumi dahsyat. Menurut siaran BBC berjudul "Ilmuwan Mengungkap Tamatnya Riwayat Kota Sodom", geolog asal Inggris Graham Harris termasuk ilmuwan yang menemukan bukti meyakinkan tentang hal ini. Menurutnya, Sodom dibangun di pesisir Laut Mati dan penduduknya berdagang aspal yang tersedia di wilayah tersebut. Zat hitam lengket ini di masa lalu digunakan sebagai pelapis tahan air pada perahu dan perekat bebatuan pada bangunan. Daerah pemukiman yang tepat di pesisir Laut Mati ini juga terdiri di atas dataran yang sangat labil. Ini adalah titik bertemunya dua lempengan tektonik yang bergerak berlawanan arah. Ini adalah zona gempa bumi. Lapisan lahar dan batu basal yang ditemukan selama penggalian adalah bukti terkuat telah terjadinya letusan gunung berapi dan gempa bumi di sini. Peristiwa yang digambarkan Al-Quran dengan kalimat, "Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi," besar kemungkinannya sebagai letusan gunung berapi. Peristiwa tersebut dilukiskan oleh ayat yang sama dalam kalimat, "Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah," sangat mungkin merujuk pada pecahan dan penghancuran akibat gempa bumi. Di bawah pesisir Laut Mati terdapat sejumlah besar timbunan kantung-kantung gas metana mudah terbakar. Gempa bumi pastilah telah mengguncangnya dan menjadikannya terbakar. Permukaan tanah lalu berubah menjadi pasir hanyut dan longsor besar menenggelamkan kota tersebut ke dalam air. Serangkaian percobaan ilmiah di Universitas Cambridge membenarkan teori ini. Para ilmuwan membangun tiruan tempat berdiamnya kaum Lut di laboratorium dan mengguncangnya dengan gempa buatan. Sesuai perkiraan, dataran ini terbenam dan miniatur rumah tergelincir masuk dan terkubur di dalamnya. Penemuan arkeologis dan percobaan ilmiah ini mengungkap satu kenyataan penting. Kaum Lut yang disebutkan Al-Quran memang pernah hidup di masa lalu dan diazab akibat penyimpangannya dengan bencana kiriman Allah. Semua bukti terjadinya bencana itu kini telah terungkap dan sesuai benar dengan pemaparan Al-Quran. Sekali lagi, terbukti bahwa Al-Quran memang firman Allah. Begitulah letusan dahsyat membinasakan mereka saat fajar tiba.
Maka kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Gunung Vesuvius adalah lambang negeri Italia, khususnya kota Naples. Gunung berapi ini juga dikenal sebagai Gunung Kemalangan. Ada alasan tepat mengapa dinamakan demikian. Sebuah kota yang dibangun di lerengnya bernasib serupa dengan kota Sodom. Kota yang dihancurkan karena pembangkangannya terhadap Allah dan perilaku menyimpang penduduknya ini bernama Pompei. Pemandangan ini melukiskan jalanan yang kala itu paling ramai di Pompei. Inilah kota tujuan wisata bagi masyarakat kelas atas Kekaisaran Romawi dan menjadi lambang kemakmuran. Gaya arsitektur rumah-rumahnya sungguh memukau. Penduduk Pompei sangatlah makmur. Bukannya bersyukur kepada Allah atas kemakmuran itu, mereka malah menjadi bangsa berperilaku menyimpang yang berkubang dalam kemaksiatan, dan kota itu menjadi pusat kezaliman. Pompei sangat tersohor karena dua hal. Yang pertama adalah pertarungan gladiator di arena raksasa hanya untuk menghibur kaum kaya. Pertunjukan biadab ini hanya memiliki satu aturan, bertarung hingga mati. Arena bertarung terbesar kedua di Imperium Romawi setelah Kolosium di Roma adalah di Pompei. Di tahun-tahun awal sejarah agama Kristen, arena itu menjadi saksi kematian manusia yang tak terhitung jumlahnya, hanya karena mereka beriman kepada Allah. Kekejaman yang sulit dipercaya ini menjadi hiburan terlaris bagi warga Pompei yang hati nuraninya telah redup dan mati. Ciri menonjol kedua Pompei adalah penerapan sistem perbudakan paling tidak manusiawi yang merajalela di seantero Kekaisaran Romawi. Budak yang membangkang perintah hanya akan bernasib satu. Mereka diperlakukan sebagai barang tak berharga yang dapat dibeli dengan uang. Kezaliman sesungguhnya kaum bangsawan Pompei terhadap budak adalah sesuatu yang lain, yakni memaksa mereka melacur. Perilaku laknat homoseksual di antara mereka sendiri berakhir pada pemerkosaan budak-budak di bawah umur. Singkatnya, kekayaan mereka malah merusak akhlak warga Pompei dan menggiring mereka ke lembah kenistaan dan kemaksiatan. Mereka tak pernah mengira apa yang bakal terjadi. Bencananya sungguh dahsyat, hingga bak mandi marmer besar di salah satu pemandian ini membentur sangat keras dinding di depannya, hingga menimbulkan bekas benturan yang besar dan dalam.
Dalam sekejap, lahar Vesuvius menghapus Pompei dari muka bumi. Bencana ini terpendam dalam tanah hingga 2000 tahun kemudian. Pada seperempat pertama abad ke-20, para arkeolog mulai menggali sisa reruntuhannya dari bawah bertonton batuan vulkanis. Apa yang mereka temukan adalah sejarah berusia 2000 tahun yang benar-benar terawetkan. Bencana ini menimpa Pompei sangat tiba-tiba, hingga semuanya tetap dalam keadaan yang sama seperti 2000 tahun yang lalu. Seolah perjalanan waktu telah terhenti. Meskipun letusan Vesuvius sangat mengerikan, tak seorang pun melarikan diri, tapi mereka membatu di tempat mereka berada. Muka, bahkan gigi dari sejumlah tubuh ini masih utuh sama sekali. Hampir semua wajah mereka menampakkan mimik keterkejutan dan ketakutan. Sebuah keluarga yang sedang makan bersama membatu seketika itu juga. Bahkan makanan di atas meja ikut terawetkan. Yang paling luar biasa dari peristiwa ini adalah bagaimana ribuan orang menunggu ajal datang dan menjemput mereka tanpa mereka menyaksikan dan mendengar apapun. Dahsyatnya malapetaka menunjukkan penghancuran Pompei sangat menyerupai penghancuran yang dijelaskan Al-Quran. Ketika peristiwa semacam ini dilukiskan Al-Quran, dikisahkan bahwa orang-orang selalu ditimpa bencana dalam sekejap di tempat mereka berada. Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad, pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong dan lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Sejarah semenanjung Arab telah bermula sejak dahulu kala. Legenda tak terhitung suku Badui penghuni padang pasir di masa lalu telah sampai ke masa kini. Salah satunya mengisahkan sebuah kota yang dibangun di antara bukit-bukit pasir. Meski wilayah sekitarnya yang kering tandus, kota tersebut dahulunya makmur dan subur. Warga kotanya sangat menikmati kemakmuran. Namun, menurut kisahnya, penduduk kota tersebut melakukan dosa besar dan dihukum berat karenanya. Badai pasir dahsyat memusnahkan mereka seolah mereka tidak pernah ada.
Penelitian arkeologis di Oman, di selatan semenanjung Arab, menunjukkan kebenaran kisah yang ternyata bukan sekedar mitos ini. Dan kaum yang disebutkan dalam sumber-sumber terdahulu tersebut adalah kaum Ad, yang disebut dalam Al-Quran. Arkeolog amatir Nicholas Cleve adalah penemu kota yang hilang ini. Cleve, pecinta dunia Arab dan pembuat film dokumentasi pemenang lomba, mendapati buku sangat menarik selama pengkajiannya tentang sejarah Arab. Buku ini berjudul Arabia Felix, tulisan peneliti asal Inggris Bertram Thomas pada tahun 1932. Arabia Felix adalah nama yang diberikan bangsa Romawi untuk bagian selatan semenanjung Arab, yang berarti wilayah Arab yang beruntung. Alasannya, penghuni wilayah itu di masa lampau tersohor sebagai masyarakat paling beruntung kala itu. Mengapa demikian? Karena penduduknya menghasilkan dan menjual sejenis kemenyan, getah wangi yang dihasilkan pepohonan langka. Kemenyan bernilai tinggi bagi masyarakat zaman dulu dan digunakan untuk menghasilkan asap wangi pada berbagai upacara keagamaan. Getah wangi sama nilainya dengan emas kala itu. Dalam bukunya, peneliti Inggris Thomas menyatakan ia telah menemukan jejak-jejak salah satu kaum beruntung tersebut. Ini adalah kota yang dikenal suku Baduy sebagai Ubar. Dalam salah satu perjalanannya menuju daerah tersebut, orang-orang Baduy menunjukkan padanya sebuah jalur perdagangan kuno yang menurut mereka mengarah ke kota sangat tua bernama Ubar. Thomas sangat tertarik dengan hal ini, tapi ia meninggal sebelum menyelesaikan penelitiannya. Nicholas Cleve mempelajari tulisan Thomas dan menjadi percaya pada keberadaan kota hilang yang disebut dalam buku tersebut. Tanpa membuang waktu, ia memulai penelitiannya sendiri. Cleve meminta NASA untuk memotret wilayah tersebut dengan satelit. Gambar yang diambil dari ruang angkasa menampakkan sejumlah jalur yang tak terlihat oleh mata ketika di daratan. Cleve lalu membandingkan gambar-gambar ini dengan peta kuno dan memperoleh hasil seperti yang ia harapkan. Jalur perjalanan pada peta kuno itu sama dengan pada gambar yang diambil dari ruang angkasa. Titik bertemunya jalur-jalur ini adalah daerah luas yang diketahui sebagai pemukiman kuno. Telah tiba saatnya bagi Nicholas Cleve untuk memulai perjalanannya. Perjalanannya cukup panjang dan penuh petualangan. Di saat menembus perbukitan pasir tak bertepi, dari waktu ke waktu, tim peneliti menggunakan peralatan paling mutakhir. Namun terkadang juga
teknologi tak berguna di tempat liar seperti itu. Akhirnya, Caleb dan timnya tiba di reruntuhan bersejarah yang ia harap sebagai kota Ubar. Sejak saat reruntuhan ditemukan, diketahui bahwa ini adalah peninggalan kaum 'Ad sebagaimana dikisahkan Al-Quran berikut kota Iram yang mereka bangun. Caleb juga menggunakan Al-Quran selama penyelidikannya. Al-Quran melukiskan bahwa kota Iram memiliki tiang-tiang tinggi. Tapi kata tiang dalam bahasa Arab juga berarti menara. Dengan kata lain, ciri yang dilukiskan Al-Quran adalah kota ini memiliki menara-menara tinggi. Sisa-sisa menara tinggi ini terkuak begitu saja selama penggalian. Berkat bantuan teknologi grafis 3 dimensi, para ilmuwan mampu merekonstruksinya. Dr. Zarins, anggota tim yang melaksanakan penggalian, mengatakan menara-menara inilah yang membedakan kota ini dari temuan arkeologi lain dan membenarkan situs tersebut sebagai kota Iram milik kaum 'Ad sebagaimana disebutkan Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Kaum 'Ad pun telah mendustakan pula, maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari naas yang terus-menerus, yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang. Kaum 'Ad yang jejaknya ditemukan para arkeolog di kota Ubar adalah penentang Nabi Hud yang diutus kepada mereka. Akibatnya mereka dibinasakan Allah. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Bukan. Bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Dikisahkan dalam ayat tersebut, bagaimana kaum 'Ad melihat awan yang akan mengazab mereka, namun mereka tak menyadarinya, malah meyakininya sebagai awan hujan. Ini adalah isyarat penting bentuk penderitaan yang akan segera ditimpakan kepada mereka, yakni badai gurun. Angin puyuh yang bergerak dan menerbangkan pasir gurun terlihat dari kejauhan menyerupai awan hujan. Mungkin kaum 'Ad tertipu oleh penampakan ini sehingga tidak menyadari bahayanya. Nyatanya, Ubar, sang Atlantis gurun pasir, ditemukan di bawah lapisan pasir berketebalan beberapa meter. Sebagaimana diungkap Al-Quran, badai tersebut terjadi 7 hari 8 malam, menimbun kota dengan bertonton pasir dan mengubur warganya hidup-hidup. Bukti terpenting yang menunjukkan kaum 'Ad terkubur oleh badai gurun adalah kata Ahqaf yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan tempat tinggal kaum 'Ad. Dan ingatlah Hud, saudara kaum 'Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar." Ahqaf dalam bahasa Arab berarti bukit-bukit pasir. Ini menunjukkan kaum 'Ad tinggal di wilayah yang dipenuhi perbukitan pasir.
Jadi sangat alamiah bila kota tersebut terkubur oleh badai pasir. Bencana yang menghempaskan kaum Ad berupa badai yang menjadikan manusia mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong, pastilah telah membinasakan seluruh penduduknya dalam waktu sekejap. Seluruh kota beserta isinya terkubur hidup-hidup dalam timbunan pasir. Lambat laun, gurun pasir merata setelah penghancuran kaum Ad tanpa menyisakan jejak mereka. Singkatnya, temuan sejarah dan purbakala membuktikan keberadaan kaum Ad dan kota Iram dengan menara tingginya, sebagaimana dikisahkan Al-Quran, dan mereka dihancurkan persis seperti yang digambarkan Al-Quran. Penelitian telah menemukan peninggalan kaum tersebut dari dalam pasir gurun. Dalam Al-Quran, Allah memberitakan kaum Ad berpaling dari jalan yang lurus karena kesombongannya. Semua kaum yang baru saja kita kaji melakukan kesalahan yang sama. Mereka semua mendurhakai Allah. Mereka menyembah Tuhan selainnya. Mereka berjalan di muka bumi dengan sombong tanpa alasan yang benar dan melakukan penyimpangan seksual dan kemaksiatan. Lalu Allah membinasakan mereka. Sepanjang sejarah, telah banyak kaum yang dihancurkan karena alasan serupa, dan tidak terbatas pada sedikit contoh yang kita saksikan di sini. Allah memberikan kisah nyata ini dalam Al-Quran dan mengajak kita memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Kewajiban kita adalah mengambil pelajaran dari kehancuran kaum-kaum ini dan menjadikannya sebagai peringatan. Sebuah ayat Al-Quran mengatakan, "Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar, dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya dari mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami?" Kita hendaknya selalu sadar bahwa Allah mampu menghancurkan seseorang ataupun seluruh kaum kapanpun Dia menghendaki. Dia juga meninggikan derajat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberkahi atas mereka. Segala kebaikan dan keindahan adalah milik Allah. Kewajiban manusia adalah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya dan selalu mencari ridha-Nya. Allah menyeru manusia dalam ayat-Nya, "Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu, berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul." Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.